Selamat pagi kelas 11. Hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita untuk topik baru, yaitu Apply Visual Design di HTML. Jadi untuk topik ini Miss bagi menjadi dua part 1 dan part 2. Dan yang untuk part 1 ini bisa kita katakan easy round, yaitu istilah-istilah yang mudah-mudahan gampang untuk dipahami. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yaitu property text align. Kita sebenarnya sudah pernah coba sebelumnya. Untuk mengatur text align di HTML, kita pakai property text align diikuti dengan value seperti justify, center, right, dan left. Fungsi kerjanya ini sama dengan yang ada di Microsoft Word. Selanjutnya, bagaimana untuk mengunderline teks. Jadi kita bisa menggunakan tag U lengkap, tag U pembuka dan yang penutup langsung di kalimat atau di kata-kata yang ingin kita underline saja. Selanjutnya, untuk mengitalikan teks, untuk memiringkan teks, kita bisa menggunakan tag EM ya, langsung mengapit kata-kata yang ingin kita italikan seperti contoh berikut ini. Dan selanjutnya, untuk membuat teks bold, kita bisa menggunakan tag strong, langsung mengapit kata-kata yang ingin kita boldkan. Contoh ini kalian bisa perhatikan kata-kata Stanford University diapit dengan tag strong di dalam tag paragraf. Kemudian ada cara untuk membuat garis horizontal dengan menggunakan tag HR. Cara kerja HR ini sama dengan break atau BR, tinggal letakkan di antara elemen yang ingin diberikan garis. Tidak perlu pakai tag penutup ya. Selanjutnya ada tag S untuk nge-strike through teksnya, untuk mencoret teksnya. Sama seperti yang sebelumnya, tinggal apit kata-kata yang ingin kita strike through dengan menggunakan tag S lengkap dengan tag penutupnya juga. Semua itu tadi bisa kita aplikasikan juga dengan menggunakan CSS, dan coding CSS-nya juga sudah Miss terterakan di dalamnya. Kemudian kita bisa lanjut lagi ke part 2, yaitu part yang bisa Miss golongkan sebagai average kesulitannya ya. Mari kita mulai. Yang pertama, untuk membuat box shadow kepada elemen card like. Card like ini maksudnya adalah elemen yang sudah diboxkan seperti kartu. Untuk membuat shadownya, kita tinggal menggunakan property box garis shadow. Nah, kemudian diikuti dengan beberapa values seperti berikut ini. Nah, tulislah coding values ini berurutan dari offset X, offset Y, blur radius, dan spread radius. Ini opsional. Dan yang terakhir, declarekan colornya, warna dari shadownya. Bagaimana cara menuliskan codingnya? Perhatikan contoh berikut ini. Di sini Miss sudah masukkan kotak alfabet ini, Miss declare sebagai ID thumbnail untuk mengatur box shadownya. Kita tuliskan property box shadow, lalu kita mulai dari values yang pertama yaitu offset X, yaitu untuk mengatur jarak shadow secara horizontal. Kali ini Miss buat 0. Kemudian offset Y yaitu lingkupan shadownya secara vertikal 10 pixel. Kemudian Miss buat blur radiusnya 20 pixel. Lalu yang terakhir Miss declarekan warnanya dengan menggunakan values RGB. Seperti kita tahu, biasanya shadow itu berwarna hitam. Jadi Miss buat 0,0,0, lalu Miss atur transparansinya 0,19. Kemudian supaya shadownya terlihat lebih 3D lagi, kita doublekan box shadownya.
Untuk mendabelkannya, kita tinggal pakai tanda koma saja melanjutkan dari value yang tadi. Kita ketikkan koma, kemudian ulangi lagi format values seperti yang tadi. Ya, offset X, offset Y, blue radius, kemudian declarekan warnanya. Jangan lupa di akhir properties selalu bubuhkan tanda titik koma. Perhatikan hasil yang ada. Kita lihat di sisi sebelah kanan, kiri, dan bawah ada shadow-nya. Selanjutnya ada opacity of an element. Jadi untuk menggunakan properti opacity ini, kita berarti akan mengatur transparansi elemennya. Kita bisa menggunakan value di antara 0 sampai 1, di mana 1 itu tidak transparan sama sekali, kemudian 0 itu berarti transparan atau tidak kelihatan lagi. Dan yang kemudian kita pelajari adalah bagaimana menggunakan properti text transform. Fungsi ini adalah untuk mengatur tampilan teks secara otomatis tanpa kita harus mengedit teksnya lagi dari HTML-nya ini. Jadi, untuk menggunakan text transform ini, kita bisa menggunakan beberapa value sebagai berikut. Jadi, di sini berikan contoh value-nya apa, kemudian hasilnya seperti apa. Misalnya untuk value lowercase, hasilnya semua huruf kecil, uppercase semua hasil teksnya jadi huruf besar, capitalize jadi huruf sentences case. Miss rasa hari ini cukup sekian untuk materi kita. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mendengarkan dengan baik. Silakan belajar mandiri di rumah.